Kisah menarik tentang perjalanan Rini menjemput hidayahnya melalui sakit gigi. Berawal dari Rini yang sudah berbulan-bulan sakit gigi, dan tak kunjung sembuh. Rini adalah seorang single parent yang hidup bersama 3 anaknya. Mereka adalah pemeluk agama Kristen. Ia menjelaskan bahwa setiap malam ia tidur bersama salah satu anaknya, di mana anaknya tidak bisa tidur dengan suhu AC yang kecil. Hingga suatu malam, masih dalam keadaan sakit gigi, Rini memutuskan untuk tidak mengonsumsi obat lagi. Namun rasa ngilu yang dialami kian parah, ditambah dingin AC yang disetel anaknya. Akhirnya ia memutuskan memakai selimut hingga menutupi kepalanya agar hangat, ketimbang mengurangi suhu AC yang bisa mengakibatkan anaknya terbangun. Dengan rasa sakit yang ditahan, tanpa sadar Rini mengucapkan kalimat yang ia sendiri merasa aneh karena terus mengucapkannya. Saya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah berulang-ulang hingga saya tertidur, ujarnya. Kemudian, di pagi hari ketika hendak sikat gigi ia merasakan hal yang aneh. Biasanya ia harus berhati-hati ketika menggosok gigi karena ngilu. Kini bahkan dengan ritme yang lebih cepat, ia tak merasakan sakit sama sekali. Saking tidak percayanya pada kejadian tersebut, Rini menuju dispenser dan mengambil air es lalu kumur-kumur, dan tidak terjadi sakit pada giginya. Ia heran karena sakit gigi yang dideritanya selama ini telah hilang tanpa minum obat. Akhirnya Rini kembali ke kamar mandi untuk mandi dan tanpa disadari ia kembali mengucapkan kalimat yang dia sendiri tidak mengetahui apa maknanya. Ia mengucapkan subhanallah berulang-ulang, namun kejadian tersebut ia anggap hal biasa saja, dan berlalu begitu saja. Suatu ketika ia tiba-tiba teringat kalimat yang pernah dia ucapkan. Merasa penasaran ia kemudian bertanya pada teman dekatnya yang muslim. Saya bertanya arti astagfirullah dan subhanallah. Saya tanya teman terus ngomong maaf ya kalau penulisannya salah. Lalu teman saya bilang, ini bener kok Rin. Teman saya menjelaskan artinya dan menyuruh saya cari di Google lagi supaya nggak salah, ujarnya dalam video channel Arkom Pictures. Namun seolah hilang bersama berlalunya waktu, ia kemudian melupakan peristiwa itu. Seolah direncanakan Tuhan, ia kembali teringat karena teman dekat muslim menghubungi untuk bertanya mengenai apakah dia sudah mencari jawaban atas pertanyaannya di Google sesuai instruksi temannya. Ia mengatakan bahwa apa yang dijelaskan teman muslimnya itu sama persis yang ia baca di Google. Namun itu berlalu begitu saja. Meski begitu Rini masih sering ke gereja tiap hari Minggu hingga 4 kali, dan menyadari bahwa ia tidak seperti biasanya lagi. Bukannya tidak semangat, tapi saya merasa buka kitab itu tidak seperti dulu. Biasanya saya itu kalau ayat ini langsung buka. Tapi waktu itu saya merasa kayak orang linglung. Buka itu nggak kepegang dan merasa aneh karena biasanya saya sangat cepat mengikuti dan buka kitabnya namun hingga akhir saya tidak bisa, katanya lagi dalam video berdurasi 37 menit itu. Di bulan berikutnya, Rini selalu memiliki kesibukan tiap hari minggunya hingga tidak dapat ke gereja, entah itu kebetulan ataukah semua adalah rencana Tuhan. Semua kejadian yang dialaminya membuatnya semakin keseringan mencari tahu tentang Islam, dan bertepatan dengan keadaan kosnya yang tiba-tiba kosong. Padahal biasanya kos-kosannya selalu terisi. Saya iseng lagi, cari zikir untuk lancar rezeki, dan menemukan, oh untuk lancar rezeki itu baca ya Fatah ya Razak. Iseng, semua kegiatan Rini selalu mengucapkan kalimat ya Fatah ya Razak, dan selang hari keempat semua kosnya tiba-tiba terisi penuh. Akhirnya saya berani cerita ke teman dekat muslim saya. Saya ceritakan semua kejadian yang saya alami dari awal hingga ya Fatah ya Razak. Ya Allah Rin itu kamu itu dapat hidayah, kata teman saya sambil menangis. Saya bertanya hidayah itu apa? Lalu, teman saya menjawab hidayah dari Tuhan dan gak semua orang seperti itu, jelasnya. Merasa tertarik, Rini kemudian ingin belajar salat dan meminta temannya untuk mengajarinya. Dari wudhu hingga salat. Kemudian untuk pertama kalinya Rini diajak salat di masjid. Ia sedikit kaget dan bingung, karena ternyata saf salat antara perempuan dan laki-laki dipisah. Saya bingung, saya ikut yang mana? Ternyata saf laki-laki beda sama perempuan sampai teman saya maju ke depan saja dan suruh saya belajar dulu ikut gerakannya, katanya.
Rini kemudian yakin ingin memeluk Islam. Sebagai seorang single parent dengan anak-anak yang sudah dewasa, ia meminta izin pada anaknya. Anak-anaknya ternyata mendukung ibunya memeluk Islam. "Anak saya hatinya seluas samudera. Saya malah dikasih tahu, ibu kalau masuk Islam gak boleh tinggalin salat," ujar Rini terharu. Ia menceritakan nikmat demi nikmat menghampirinya tanpa ia sangka-sangka. Jika kehidupan sebelumnya penuh amarah, kini Rini merasa lebih damai setelah memeluk Islam.